Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musallian ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus melimpahkan, menunjukkan berbagai macam karunia nikmat kepada kita semua, berupa pertamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya hal yang lebih penting juga adalah nikmat adanya kesempatan untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang tercinta ini, wabil khusus di bulan Ramadan yang berkah. Salawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada kedua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para jamaah salat Isya dan Tarawih di Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, penuh dengan keberkahan, dan bulan Ramadan itu merupakan di antara sekian banyak waktu-waktu khusus yang terbaik untuk sama-sama kita memperbanyak amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang di dalamnya kita harus memperbanyak bermuhasabah, introspeksi diri, dan lebih utama dalam rangka meningkatkan untuk keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termasuk kategori hamba-hamba yang akhlakun tattaqun. Namun yang menjadi tantangan di kehidupan era digital saat ini, yang erat kaitannya dengan bermedia sosial saat berpuasa Ramadan, tentu kita sama-sama sudah memahami bahwa kita sama-sama menghadapi tantangan-tantangan baru dalam menjaga kualitas amal ibadah bulan Ramadan, terutama saum puasa kita ini, yaitu pengaruh adanya media sosial dan internet itu sendiri. Kita sama-sama memahami kaum muslimin bahwasanya teknologi itu sendiri memberikan manfaat yang sangat-sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan kita, dalam rangka memudahkannya segala macam kehidupan sebagai sarana-sarana yang sangat penting dan strategis. Akan tetapi kaum muslimin apabila tidak digunakan dengan cara yang ihsan, cara yang bijak atau cara yang baik, maka kita sama-sama menyadari bahwa medsos itu dapat menjadi sumber godaan dan bencana terbesar yang merusak nilai-nilai seni, terutama amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW telah banyak mengingatkan kita. Ada sebuah hadis yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "As-siyam junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfath wa la yajhal fa in imru'un qatala aw shatama falyaqul inni sha'im." Ini sama yang artinya mengikuti puasa itu sendiri, terutama bulan Ramadan, adalah merupakan benteng atau perisai. Maka jika ada salah satu dari kita atau kalian sedang berpuasa Ramadan utamanya, maka janganlah kita serta-merta berkata kotor,
Dan jangan pula bertingkah laku jahil seperti bersikap sombong, mengejek dan bertengkar. Maka jika ada orang lain yang mengejarnya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, aku sudah berpuasa, aku sudah berpuasa. Cuma masalahnya hari ini tidaklah sama yang kita hadapi. Mungkin kita hidup di saat ini memang lisannya tidak terlalu banyak berkata, tapi apa kata kamu sini? Ketika kita dihadapkan langsung dengan adanya medsos, terutama ya, Facebook, ya, YouTube, tapi tangan kita yang menggerakkan dengan sendirinya. Dan ini juga merupakan hal-hal yang betul-betul kita jaga dan kita waspadai. Maka kalau semua media sosial seringkali menjadi tempat tersebarnya berbagai macam fitnah, ujaran-ujaran kebencian, serta konten-konten negatif yang sepertinya jauh dari nilai amal ibadah. Sehingga dengan adanya momentum Ramadan ini, jika itu tidak senantiasa kita waspadai, maka dapat mengurangi amalia, setidaknya pahala yang telah kita dapatkan pada bulan suci Ramadan. Maka dengan menyebarkan berita bohong atau berdebat yang tidak ada manfaatnya, nggak selesai-selesai, padahal Al-Quran Karim mengingatkan kepada kita, qala la tahtasimu ladayya qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, yang artinya Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman padamu. Maka kaum muslimin rahimahumullah, lantas bagaimana cara kita menghindari dampak-dampak yang negatif terhadap medsos, terutama pada bulan Ramadan saat ini? Maka ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, termasuk diantaranya apa? Yang pertama, poin yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran diri kita dengan mempelajari ilmu pengetahuan tentang betapa pentingnya dan betapa utamanya puasa pada bulan Ramadan. Maka begitu kaum muslimin, marilah sama-sama kita menyadari bahwa waktu momentum bulan Ramadan begitu sangat berharga, sehingga jangan sampai kita biarkan yang namanya media sosial mengurangi kesempatan kita, bahkan menghabiskan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dengan cara membatasi waktu untuk online. Mungkin bisa jadi dengan kita tetapkan waktu yang tertentu atau khusus untuk menggunakan media sosial dan untuk menghindari menghabiskan waktu berlebihan yang kurang atau tidak produktif. Soalnya sekarang punya HP itu sih. Dan yang ketiga adalah berupaya memilih konten yang bermutu, yang terutama ada nuansa-nuansa keilmuan dan sebagainya. Maka betapa manfaatnya dengan adanya media sosial ini untuk hal-hal yang bersifat positif, mungkin seperti lebih banyak mendengarkan tausiah, ceramah-ceramah yang ada di YouTube dan sebagainya, atau membaca kajian-kajian Islam, atau menyebarkan kajian-kajian tersebut. Bahkan bukan malah sebaliknya, mungkin yang tren adalah sekarang apa? Facebook jadi yang di-share berbagai macam hal yang sungguh luar biasa, harus kita hindari. Dan momentum yang paling tepat adalah memperbanyak amal ibadah. Maka kita sama-sama menggunakan waktu yang banyak untuk bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak sifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa memperbaiki kualitas salat kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Maka barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amal tersebut. Dan barang siapa yang membawa perbuatan sebaliknya yang jahat,
maka dia tidak diberi pembalasan melainkan keseimbangan dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini, marilah sama-sama kita menjadikan momentum bulan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk senantiasa bermuhasabah, memperbaiki diri kita, termasuk dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, taufik dan ma'unah untuk menjauhi keburukan dan memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Aku qauli hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.